Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kisah berlanjut dari video sebelumnya menyoroti kekuatan mengerikan House Shokuhaki yang digunakan Imusama dalam chapter sebelumnya. Efek haki ini masih terasa hingga saat ini, meninggalkan dampak besar di wilayah dunia matahari. Banyak raksasa tumbang akibat kekuatan tersebut dan lingkungan sekitar mengalami kerusakan signifikan. Bahkan pohon Adam yang dikenal kokoh ikut terguncang meski hanya sedikit akibat kekuatan luar biasa dari Haki, sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia ini. Seperti yang telah diketahui, Gunko saat ini bukanlah Gunko yang asli. Kesadarannya telah dirasuki oleh Imusama, menjadikan situasi semakin menakutkan. Imusama hanya menggunakan tubuh Gunko sebagai wadah, bukan tubuh aslinya. Ketika merasuki tubuh orang lain, kekuatan Imusama jelas tidak bisa mencapai potensi penuhnya. Namun, meski dalam kondisi tersebut, kemampuan yang ditunjukkannya sudah sangat mengesankan dan mengerikan. Hal ini membuat kita sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Imusama jika ia berada dalam tubuh aslinya. Pasti jauh lebih kuat dari apa yang telah kita saksikan sejauh ini. Keberadaannya benar-benar menjadi ancaman besar bagi semua orang di dunia ini. Di tengah situasi kacau di dunia matahari, Jinbe yang terikat bersama beberapa anggota kru bajak laut topi jerami mengungkapkan kekagumannya terhadap haki yang baru saja dirasakan. Menurutnya, haki itu bukan hanya kuat tetapi juga membawa sensasi aneh dan mengerikan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sepanjang hidupnya, Jinbe telah merasakan berbagai House Shokuhaki, namun haki dengan aura misterius seperti yang dimiliki Imusama ini adalah pengalaman pertamanya. Sementara itu, Nami dan Usopp mulai kehilangan harapan. Keduanya menangis, merasa situasi saat ini tak lagi menyisakan peluang untuk keluar dari krisis. Melihat keputusasaan mereka, Robin berusaha menenangkan. Ia mengingatkan bahwa kru topi jerami telah menghadapi berbagai masalah besar di masa lalu, namun selalu berhasil menemukan jalan keluar. Dengan keyakinan, Robin meyakinkan mereka bahwa pasti ada solusi untuk konflik yang sedang terjadi di Elbaf saat ini. Robin kemudian mencoba melepaskan diri dari lilitan tanaman berduri Somers yang mengikat tubuhnya seperti dalam chapter sebelumnya. Ia menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menciptakan tangan-tangan tambahan. Namun usahanya terhambat karena duri-duri itu melukai tangan-tangannya. Menyadari kesulitan ini, Robin memutuskan untuk tidak terburu-buru, membebaskan dirinya sendiri. Ia memilih untuk memprioritaskan teman-temannya terlebih dahulu. Dengan menciptakan klon, Robin berusaha melepaskan ikatan yang menahan kru lainnya. Namun, tugas ini tidak mudah. Ikatan berupa tanda panah yang mengikat teman-temannya ternyata sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Klon Robin harus bekerja dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian musuh yang mengawasi mereka. Sementara itu, di dunia bawah, Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki bersiap untuk naik ke atas guna menghadapi kekacauan. Hajrudin dan rekan-rekannya juga memutuskan untuk bergabung dalam misi ini. Di sisi lain, Gaban yang sebelumnya dirawat oleh Gert dan Chopper mulai pulih sepenuhnya. Dalam chapter sebelumnya, Gaban memang sempat merespons ucapan salah satu kru Hajrudin, meski saat itu ia belum sepenuhnya sadar. Responsnya waktu itu muncul secara otomatis ketika ia mendengar dirinya disebut sebagai orang terkuat ketiga di kru bajak laut Roger. Gaban membantah dan mengaku sebagai yang terkuat kedua di kelompoknya dulu. Kini, setelah benar-benar sadar, Chopper kagum dengan ketahanan fisik Gaban. Meski mengalami luka cukup parah, Gaban pulih dengan cepat. Gaban sendiri meremehkan lukanya, menyebutnya tidak berarti apa-apa. Ia bahkan mulai berdiri meski Chopper mengkhawatirkannya dan meminta agar ia tidak memaksakan diri. Dengan senyum, Gaban menjelaskan bahwa ia pernah mengalami luka yang jauh lebih parah di masa lalu, sehingga luka ini hanyalah hal kecil baginya. Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Chopper atas perawatan yang diberikan. Chopper sebagai dokter kru topi jerami memberikan obat kecil kepada Gaban untuk mempercepat pemulihan. Ia menyarankan Gaban untuk beristirahat lebih dulu, meski obat itu memang efektif. Namun, Gaban menolak beristirahat. Ia mengambil obat itu, meminumnya, dan berkata bahwa situasi di atas sudah terlalu kacau untuk memberinya waktu istirahat. Sebelum bergerak ke atas, Gaban menjelaskan situasi kepada yang lain. Awalnya, musuh yang mereka hadapi adalah kesatria suci dan monster-monster misterius. Namun, menurut Gaban, haki yang mereka rasakan sebelumnya bukan berasal dari kesatria suci. Haki itu terlalu kuat untuk mereka. Meski belum sepenuhnya sadar saat merasakan haki tersebut, Gaban yakin bahwa itu adalah kekuatan
kekuatan Imusama, menegaskan betapa berbahayanya musuh yang mereka hadapi saat ini. Gaban lalu melanjutkan bicaranya dengan bilang, dia memiliki dugaan terkait siapa pemilik dari haki mengerikan tersebut. Menurut Gaban, orang-orang mungkin tidak akan percaya dengan apa yang dia ceritakan, tapi Gaban yakin inilah fakta yang sebenarnya. Nah, pada masa lalu, bajak Lord Roger telah berhasil mengetahui seluruh kebenaran dan rahasia dunia. Salah satu hal penting yang mereka ketahui adalah eksistensi dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Hajrudin lalu bertanya, apakah yang Gaban maksud adalah Gorosei? Dengan tegas dan meyakinkan, Gaban menjawab, bukan. Gorosei hanyalah wajah pemerintah dunia yang dikenal oleh publik saja. Mereka berada pada posisi tinggi sehingga publik mengira merekalah pemimpin tertinggi yang ada di sana. Nah, tapi sebenarnya ada sosok misterius lain yang menjadi pemimpin utama pemerintah dunia secara rahasia. Sosok misterius itu memiliki kedudukan di atas para Gorosei. Hanya saja dia selalu menyembunyikan diri dari publik dan identitasnya selalu dirahasiakan. Gaban menduga berdasarkan skala kekuatan dan sensasi dari haki tadi, haki tersebut pasti milik sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Luffy yang mendengar itu pun bilang, dugaan Gaban masuk akal juga, sebab di Pulau Eget yang lalu, Luffy sempat berhadapan dengan para Gorosei. Si topi jerami itu pun ingat betul bahwa haki yang dirasakan tadi jauh berbeda dengan haki milik para Gorosei di Pulau Eget yang lalu. Menurut Luffy, haki milik para Gorosei di Pulau Eget meski sangat kuat tapi tetap terasa masuk akal. Berbeda dengan haki yang barusan dia rasakan, terasa tidak masuk akal karena terlalu kuat dan terasa sangat mencekam. Seolah orang itu memang memiliki niat yang jahat. Jadi jelas bahwa haki tadi lebih kuat dari haki para Gorosei. Sanji pun bilang, tak disangka pemerintah dunia menyembunyikan keberadaan pemimpin tertinggi mereka. Dia bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari itu? Apa alasan organisasi sebesar pemerintah dunia malah menyembunyikan identitas pemimpin tertingginya? Hal itu terasa sangat mencurigakan, yang mana pasti ada sesuatu yang berusaha mereka sembunyikan. Kemudian Loki tertawa dan berkata, mau itu Satria Suci Gorosei atau pemimpin tertinggi pemerintah dunia sekalipun, baginya bukan masalah besar, sebab dia akan menghabisi siapapun pihak pemerintah dunia yang sedang berada di dunia matahari saat ini. Gaban pun menanggapinya dengan bilang, Loki masih terlalu bersemangat, sama seperti dulu. Ditahan selama 6 tahun di dunia bawah, rupanya tak mengubah sifat dari Loki itu. Setelah itu, Hajrudin bertanya, apa kira-kira tujuan pemerintah dunia di Elbaf sampai-sampai pemimpin tertingginya harus turun tangan langsung? Gaban lalu menjelaskan, Elbaf adalah negeri yang berkaitan erat dengan sejarah kebenaran dan takdir masa depan. Maka pemerintah dunia ingin menguasai negeri itu demi menyambut perang besar dalam dunia ketiga ini. Hajrudin kemudian mengingat kembali momen-momen saat Raja Harald masih hidup, di mana ayahnya itu menjaga dan memimpin Elbaf dengan sepenuh hati. Kenangan tentang ayahnya itu membuat Hajrudin bertekad untuk melindungi Elbaf sekuat tenaga. Berpindah ke tempat lain ditampilkan dunia surga. Lilith yang awalnya bersama dengan Franky, Bonnie, dan Ripley sudah naik ke wilayah dunia surga itu. Sebagaimana pembahasan beberapa waktu yang lalu, Ripley meminta Lilith untuk pergi ke tempat itu karena Lilith bisa terbang menggunakan sepatu canggihnya. Ripley ingin Lilith menjelaskan situasi di dunia matahari kepada pihak dunia surga. Lilith pun menuruti apa yang Ripley katakan, sehingga saat ini dia sudah berada di salah satu kastil besar dunia surga dan menghadap seorang bangsawan raksasa. Lilith pun menceritakan apa yang sedang terjadi di dunia matahari sekarang ini. Kemudian mereka juga bisa merasakan dampak dari haki Musama tadi yang masih terasa sampai sekarang. Sehingga perkataan Lilith memang bisa dipercaya. Sang bangsawan itu pun berkata, jika memang pemerintah dunia sudah datang, maka Elbaf harus berperang habis-habisan. Dia lalu beranjak dari tempat duduknya itu dan mengambil sebilah pedang dengan desain yang sangat menarik dan juga berwarna hitam. Dari scenes yang terlihat, tampaknya warna hitam pada pedang tersebut bukan hanya hiasan saja, melainkan itu adalah kokuto atau pedang hitam permanen. Kemungkinan besar pedang itu adalah salah satu pedang legendaris Elbaf dan termasuk ke dalam 12 Saizo Owazamono alias pedang dengan kualitas terbaik. Bangsawan tersebut pun mulai mengumpulkan para prajurit terkuat untuk turun ke medan pertempuran. Beralih ke dunia matahari, diperlihatkan Franky, Bonnie, dan Ripley yang telah berhasil mengalahkan salah satu kru bajaka laut Giant Warrior yang berubah menjadi iblis. Mereka pun cukup kelelahan saat selesai mengalahkan. Namun raksasa iblis yang tadinya sudah kalah itu kini tampak akan segera bangkit kembali. Bila kita ingat perkataan Imusama dalam beberapa chapter yang lalu, para raksasa iblis tersebut memang diberikan kekuatan besar dan juga keabadian. Jadi tampaknya mereka bisa pulih lagi meski sudah dikalahkan. Walau sepertinya butuh lebih banyak waktu dibanding regenerasi para Gorosei dan para kesatria suci. Melihat itu pun membuat Ripley langsung memanggil beberapa prajurit raksasa yang ada di sekitar sana, lalu bersama-sama mengangkat tubuh raksasa iblis tersebut
tersebut untuk dilempar ke dunia bawah. Daripada harus menghadapi raksasa iblis itu ketika nanti bangkit lagi, lebih baik lemparkan saja ke dunia bawah agar masalah bisa cepat selesai. Kemudian Ripley, Franky, dan Bonnie pergi ke tempat Robin. Klon yang tadi Robin ciptakan telah berhasil melepaskan ikatan Jinbe, tapi tampak masih kesulitan untuk melepaskan kru yang lain. Franky, Bonnie, dan Ripley yang sudah datang ke sana langsung segera membantu mereka, sehingga mereka semua bisa lepas termasuk Robin yang juga dilepaskan oleh Franky. Franky memakai pelapisan besi tebal pada tangannya, sehingga dia tidak tertusuk duri sama sekali. Rupanya, tangan besi cyborg Franky terlalu tebal untuk ditusuk oleh tanaman berduri Somers. Sepertinya ini adalah sebuah keuntungan jika nanti Franky menghadapi Somers. Namun, rupanya Killingham melihat itu, sehingga dia mendekati mereka yang mencoba untuk melepaskan diri. Sang kesatria suci tersebut melancarkan suatu teknik serangan kepada Usopp yang membuat Usopp seketika langsung tertidur. Teknik itu terlihat seperti apa yang Killingham lakukan pada anak-anak raksasa di Elbaf. Kemudian setelah itu Killingham membuka semacam lubang misterius dan bilang dia akan mengeluarkan monster-monster mimpi buruk dari rasa takut pria berhidung panjang yang dia buat tertidur itu. Jadi rupanya tujuan Killingham membuat Usopp tertidur adalah untuk mengeluarkan semua monster-monster mimpi buruk yang ada di kepala Usopp. Killingham tahu bahwa Usopp adalah orang yang sangat penakut, sehingga dia adalah sasaran yang empuk untuk dibuat tertidur dan dikeluarkan para monster mimpi buruknya. Nami pun panik mendengar hal tersebut karena Nami tahu bahwa ada banyak sekali hal yang ditakuti oleh Usopp, sehingga dia tidak bisa membayangkan monster-monster apa saja yang nanti akan muncul. Jinbe dan Franky pun langsung melancarkan serangan kuat kepada Killingham secara bersamaan, tapi karena teknik yang dia pakai sudah aktif, lubang di sana pun mulai mengeluarkan monster-monster mimpi buruk. Tampak banyak sekali monster-monster mimpi buruk dari dalam pikiran Usopp yang diubah menjadi nyata oleh Killingham di sana. Masalah baru pun mulai muncul di hadapan Jinbe dan kawan-kawan di sana. Kembali ke dunia bawah, di sana Luffy dan yang lain sedang bersiap untuk naik ke wilayah atas. Namun, raksasa iblis yang tadi dilemparkan ke dunia bawah jatuh di dekat lokasi mereka. Mereka pun bingung saat melihat raksasa tersebut. Tiba-tiba semuanya terkejut karena raksasa itu mulai bangkit kembali. Loki pun terlihat sangat familiar dengan raksasa iblis itu. Dia bilang bahwa dulu ketika dia menghabisi Raja Harald dan 100 prajurit raksasa, wujud mereka mirip seperti raksasa iblis ini. Jadi di sini semakin jelas bahwa dulu memang Raja Harald dan para prajuritnya diubah juga menjadi iblis oleh Musama. Nah, sehingga Loki terpaksa harus menghabisi mereka semua. Gaban yang mendengar itu pun bilang, itu berarti Loki juga sudah menguasai kemampuan untuk menetralkan kekuatan regenerasi karena para raksasa iblis itu juga bisa beregenerasi. Loki sebenarnya tidak terlalu paham dengan yang dikatakan oleh Gaban. Yang jelas Loki hanya bertarung habis-habisan saja sampai para raksasa iblis di kastil Raja Harald dulu terbunuh semua. Yang Loki lakukan hanyalah terus menyerang sampai para raksasa iblis itu mati semua. Ternyata dari banyak serangan yang Loki lancarkan kala itu, salah satu serangannya memancarkan perpaduan dua haki sekaligus sehingga membuat para raksasa yang menjadi iblis pun tumbang di tangan Loki. Nah, Gaban pun berkata, rupanya secara tidak sadar Loki sudah menguasai kemampuan menetralkan kekuatan regenerasi. Jadi saat ini sudah ada dua orang yang bisa melakukan hal itu, yaitu Skopper Gaban dan juga Loki. Gaban pun bilang kepada Luffy dan yang lain, jika mereka mau menghadapi musuh yang ada di atas sana, maka mereka harus berlatih dulu cara menetralkan kemampuan regenerasi. Karena jika mereka belum menguasai kemampuan itu, maka semua serangan mereka akan menjadi percuma. Raksasa iblis yang ada di hadapan mereka saat ini pun akan menjadi samsak untuk latihan mereka, agar latihan ini bisa lebih mudah untuk dimengerti. Jadi setelah ini latihan dari Gaban untuk Luffy dan yang lain terlihat akan segera dimulai. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.